negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang Bunda. Terima kasih nih sudah diberi kesempatan datang ke sini. Di sela-sela tadi lihat Bunda lagi Zoom ya. biasalah tugas rutin. Oke baik, jadi di sini mau wawancara Bunda terkait dengan Bunda kan sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, bagaimana langkah-langkah atau cara Bunda dalam mengambil keputusan berkaitan dengan mungkin kasus-kasus di sekolah yang berkaitan dengan dilema etika seperti itu. Nah itu Bun, biasanya bagaimana Bunda mengidentifikasi suatu kasus permasalahan itu? Biasanya kalau di sekolah kita ini kalau ada suatu kasus atau permasalahan, Bunda biasanya akan menelaah terlebih dahulu latar belakang masalah itu seperti apa, penyebabnya apa, dan siapa-siapa yang terlibat. Kemudian kira-kira efeknya ke depannya seperti apa. Jadi kita nggak bisa gegabah. Apalagi ini kalau misalkan keputusannya yang satunya baik, yang satunya juga baik gitu ya kan Bun? Ya, itu suatu dilema etika ya. Karena kalau suatu dilema etika ini lebih berat kita memutuskan permasalahannya dibandingkan jika ada bujukan moral. Karena kalau dengan bujukan moral saja kita bisa menentukan mana yang benar yang mana salah. Tetapi yang paling berat itu adalah dilema etika kalau terjadi di suatu sekolah. Terus gimana tuh biasanya langkah-langkah yang Bunda jalankan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika itu? Biasanya Bunda atau yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini, kalau ada suatu permasalahan dilema etika, biasanya Bunda akan meminta atau mengundang para wakil dan kajur untuk berkumpul di ruang kepala sekolah. Kita akan membahas secara bersama-sama, menelaah secara bersama-sama supaya nanti hasilnya memang apa yang kita putuskan itu bisa bagus bagi semua pihak. Berarti hal-hal efektif apa tuh yang efektif yang dalam proses pengambilan keputusan itu biasanya? Bagi Bunda itu yang penting itu adalah komunikasi. Komunikasi dengan semua keluarga besar ini. Kemudian kita juga harus melakukan pencegahan atau preventif bagaimana supaya masalah itu tidak terjadi. Berarti tantangan terberatnya apa tuh Bun biasanya kalau dalam mengambil keputusan itu yang berkaitan dengan dilema etika? Tantangannya itu bagaimana menentukan keputusannya. Kenapa? Kalau dilema etika ini kan benar, hasilnya yang bertentang itu benar dengan benar gitu. Jadi memang benar-benar harus dimusyawarahkan dulu secara efektif gitu. Karena kalau kita mengambil keputusan sendiri tanpa masukan dari yang lain mungkin itu takutnya nanti memberikan efek yang lain ke depannya. Biasanya itu ada jadwalnya nggak sih? Maksudnya misal penjadwalan penyelesaian dari permasalahan itu gitu atau langsung diselesaikan? Biasanya kalau untuk jadwal suatu masalah kita kan tidak meminta ada suatu masalah setiap sekali sebulan, sekali seminggu. Tetapi kalau yang namanya suatu masalah kita akan membicarakan secepat mungkin. Kenapa? Kalau suatu permasalahan dibiarkan berlarut-larut itu akan mengakibatkan persoalan yang baru lagi. Jadi semakin cepat kita selesaikan suatu masalah akan semakin bagus hasilnya. Berarti ada tuh maksudnya faktor-faktor apa atau mungkin apakah Bunda butuh bantuan orang lain gitu dalam mengambil keputusan itu? Otomatis ya, karena bagaimanapun ini kadang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tentu kita tidak mau salah dalam mengambil keputusan, dan Bunda juga kadang butuh masukan-masukan dan pemikiran-pemikiran dari para wakil dan kajur. Kadang dengan adanya pemikiran dan usul-usulan dari kajur itu akan lebih membuka cakrawala kita sehingga kita lebih terarah dalam menentukan keputusan. Berarti Bun ini yang terakhir nih dari segala banyak mungkin pengalaman Bunda selama jadi pemimpin gitu, pasti banyak permasalahan yang terjadi gitu kan. Apa sih pelajaran mungkin yang paling mungkin Bunda dapatkan dari proses pengambilan keputusan itu? Kalau pelajaran pasti banyak. Dari suatu permasalahan pasti nanti ada pengalaman, ada sisi positif yang kita raih juga. Kemudian mungkin dalam segala sesuatunya kesabaran
dan empati itu juga sangat dibutuhkan dalam suatu penyelesaian masalah. Nah, sebagai seorang pimpinan di sekolah, Bunda berusaha bagaimana menghargai seluruh keluarga besar. Kemudian setelah itu setelah kita mengambil keputusan, kita harus berani untuk menjalankan keputusan tersebut karena itu sudah keputusan bersama dengan para wakil dan kajur. Mungkin itu aja. Terima kasih Bunda. Oh, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban Bunda. Mungkin bisa menjadi pelajaran bagi dia untuk nantinya misalkan mengalami suatu permasalahan atau proses dalam kehidupan yang lain juga, ada baik itu dalam sekolah ataupun yang lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih Bunda. Ya, sama-sama, semoga sukses jadi guru penggeraknya ya, selesai semua tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.